Nah, ini kami sudah memulai menampakkan secara jelas yang kami duga, kami interpretasikan sebagai pagar sisi utara yang mengelilingi Candi Berkahuripan ini. Dalam kegiatan ini kan menggandeng dari keilmuan yang lain, yaitu dari sisi geologi. Nah, ini kami bekerjasama dengan Badan Riset dan Informasi Nasional BRIN. Kita tahu bahwa ini adalah situs dari Dyah Gitarja, Tribuana Tunggadewi, ibunya Hayam Wuruk gitu ya. Dan Hayam Wuruk itu sudah diramalkan pada saat kelahirannya akan menjadi raja besar dengan terjadinya letusan gunung yang besar gitu. Jadi boleh jadi Tefra ini adalah Tefra yang diendapkan oleh letusan gunung yang terjadi pada saat kelahiran Hayam Wuruk itu tadi. Dan ketika kemudian dia menjadi raja, ibunya wafat, kemudian dia membangunkan ini untuk ibunya, dan itu diletakkan di atas Tefra yang menjadi penanda kelahiran dia gitu. Para arkeolog melakukan penggalian atau ekskavasi tahap 5 situs Berkahuripan di Desa Klintrejo, Suko, Mojokerto. Ekskavasi dilakukan untuk mencari struktur bangunan pagar di lokasi situs ini. Ekskavasi tahap 5 ini untuk menggali lahan sebelah utara dari penemuan sebelumnya di sisi barat lapangan sepak bola. Sebelumnya, ekskavasi tahap 4 situs Berkahuripan di Desa Klintrejo, arkeolog fokus menggali struktur yang terpendam di lapangan sepak bola dan kebun tebu di Desa Klintrejo. Hasilnya, para arkeolog mendapatkan temuan penting di sektor ini, berupa sisa-sisa pagar dan 3 gapura yang megah, membentang dari utara ke selatan. Selain itu, tapak gapura masing-masing berdenah kurkiform. Para arkeolog juga berhasil menemukan pagar dan 3 tapak gapura megah, yang diperkirakan pintu utama Candi Tribuana Tunggadewi. Sesuai angka tahun di Batu Yoni, Candi Tribuana Tunggadewi ini dibangun pada zaman Majapahit ketika Raja Hayam Wuruk memerintah. Para arkeolog meyakini candi tersebut dibangun untuk mendarmakan Ibu Hayam Wuruk, Tribuana Tunggadewi. Tribuana menjadi ratu pertama Majapahit menggantikan ayahnya, Raden Wijaya. Ia memimpin dari tahun 1328 Masehi, sampai turun tahta tahun 1350 Masehi. Mahkotanya lantas ia serahkan kepada putranya, Hayam Wuruk. Artinya, jika candi ini dibangun Hayam Wuruk untuk mendarmakan ibunya, maka tak sesuai dengan konsep srada yang dianut pada zaman Majapahit, yaitu upacara pemujaan arwah leluhur yang digelar setelah 12 tahun kematiannya. Kemungkinan lainnya adalah candi ini memang untuk mendarmakan Tribuana. Hanya saja pembangunannya yang dilakukan bertahap, akhirnya tak pernah tuntas. Karena tidak ada satupun batu pada dinding candi yang dipahat halus. Selain itu, tim ekskavasi juga tidak menemukan fragmen batu berelief yang biasa dipasang pada dinding candi. Pada struktur mandapa jarang sekali ditemukan bata yang berprofil unik, seperti tatahan, relief, dan pelipit. Terlebih lagi tidak ada angka tahun di bangunan candi sebagai penanda waktu selesainya pembangunan. Oh ya, kegiatan di hari yang ketiga ini kami melakukan ekskavasi penyelamatan ya. Ini sasaran kami di bekas ladang sawah ya, yang di sebelah timur lapangan. Nah, ini kami sudah memulai menampakkan secara jelas dari yang kami duga, kami interpretasikan sebagai pagar sisi utara yang mengelilingi Candi Berkahuripan ini, yang segaris dengan pagar utara yang telah kami dapatkan di sektor lapangan sepak bola. Ini dalam proses ini. Nah, kegiatan yang kedua
di hari ini, yaitu kami dalam kegiatan ini kan menggandeng dari keilmuan yang lain, yaitu dari sisi geologi. Nah, ini kami bekerja sama dengan Badan Riset dan Informasi Nasional BRIN Bandung ya. Ini dengan ahli geologinya Pak Eko Yulianto, yang nanti kami dengan uji carbon dating, dan hari ini kami orientasi, dan besok kami akan ambil sampel-sampel untuk uji carbon dating, yang tujuannya untuk memperjelas analisis interpretasi hubungannya dengan pertanggalan secara mutlak ya, dari pertanggalan yang selama ini dari angka tahun yang terdapat pada Yoni di situs Berkahuripan, seperti itu. Tribuana Tunggadewi tercatat sebagai raja perempuan, ratu, pertama dalam sejarah Majapahit. Pemilik nama Dyah Gitarja ini putri dari Kertarajasa Jayawardana atau Raden Wijaya dan Dyah Gayatri atau Raja Patni. Putri pendiri Majapahit ini pernah menjabat sebagai Bre Kahuripan di wilayah Sidoarjo. Ia lantas menggantikan kakak tirinya, Jayanegara, yang berkuasa di Majapahit. Istri Cakradhara atau Kertawadana atau Bre Tumapel ini menjadi raja ketiga. Ratu Tribuana Tunggadewi memilih turun tahta. Ia mewariskan tahta ke putranya, Hayam Wuruk. Setelah itu, tahta kerajaan diserahkan kepada putranya, Hayam Wuruk, yang saat itu baru berusia 16 tahun. Kendati demikian, ia masih sangat aktif terlibat dalam urusan kerajaan. Tribuana Tunggadewi kemudian kembali dinobatkan sebagai Bre Kahuripan dan menjadi anggota Bhatara Sapta Prabhu, Dewan Tetua Kerajaan yang memberikan nasihat kepada raja. Tidak diketahui pasti kapan meninggalnya Tribuana Tunggadewi. Para raton hanya menyebutkan bahwa dirinya wafat. Adalah stratigrafi yang terdiri dari beberapa lapis gitu ya. Bagian paling atas itu adalah remahan bata seperti yang kita lihat di sana gitu. Jadi itu mungkin adalah hancuran bata dari struktur tembok yang sedang kita cari di sini. Nah, kemudian di bawah bata terbawah dari tembok kita temukan lapisan abu gunung api tipis saja, mungkin sekitar 10 cm. Baru kemudian di bawahnya ada lapisan lempung yang di dalamnya itu mengandung artefak-artefak. Jadi ada pecahan bata, ada gerabah dan sebagainya. Dan itu menunjukkan bahwa lapisan yang mengandung artefak itu tadi itu adalah lapisan budaya yang lama yang kemudian terkubur oleh abu gunung api ketika itu tadi. Nah, yang kita ingin cari di sana sebenarnya adalah kapan bangunan ini didirikan sebenarnya. Sehingga kita perlu mengambil sampel di lapisan yang tepat. Yang kita bisa lihat di sana itu adalah di lapisan budaya yang bawah tadi. Jadi kalau kita mengambil sampel misalnya yang mengandung organik tinggi, arang dan sebagainya, dan itu kita dating, maka dating itu bisa memberikan informasi tentang umur maksimum. Maksud umur maksimum adalah dia bisa sedikit lebih muda dari hasil umur dating tadi gitu, umur bangunan ini tadi gitu. Nah, menariknya di beberapa tempat, bukan hanya di sana, jadi di lokasi lain juga, bata terbawah di sini itu diletakkan di atas tefra itu, jadi seolah-olah dia stabil. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah yang menarik, tefra ini tefra kapan gitu? Karena kita tahu bahwa ini adalah situs dari Dyah Gitarja, Tribuana Tunggadewi, ibunya Hayam Wuruk gitu ya. Dan Hayam Wuruk itu sudah diramalkan pada saat kelahirannya akan menjadi raja besar dengan terjadinya letusan gunung yang besar gitu. Jadi boleh jadi tefra ini adalah tefra yang diendapkan oleh letusan gunung yang terjadi pada saat kelahiran Hayam Wuruk itu tadi. Dan ketika kemudian dia menjadi raja, ibunya wafat, kemudian dia membangunkan ini untuk ibunya, dan itu diletakkan di atas tefra yang menjadi penanda kelahiran dia gitu.